Halo kawan-kawan semuanya. Hari ini tanggal 9 April 2020. Udah sebulan lebih sejak dinyatakan pasien pertama COVID-19. Seperti yang mungkin kita udah tahu bahwa pasien pertama itu kalau nggak salah tanggal 2 Februari Maret itu pasien pertama dinyatakan positif. Sekarang sudah tanggal 9 April 2020. Dan dari update yang barusan saya baca bahwa yang sudah terdata resmi pemerintah, jumlah pasien yang positif corona sudah mencapai 3.200 sekian. Jadi dalam periode sebulan lebih berapa hari ini, yang tadinya cuma dua orang kalau nggak salah waktu yang pertama itu, sekarang sudah melonjak drastis menjadi 3.200 lebih. Sedangkan yang dinyatakan meninggal sudah 200-an, saya lupa angka pastinya. Yang sembuh juga sekitar 200-an. Tapi ada yang unik, per tanggal hari ini jumlah pasien yang meninggal lebih banyak dari jumlah pasien yang sembuh. Oleh karena itu, ayo kita jaga kesehatan, jaga jarak dengan orang, dan di rumah aja. Saya nggak tahu kenapa ini kok bisa jumlahnya bisa lebih banyak yang mati daripada yang sembuh. Sedangkan kalau saya lihat data di negara-negara lain, jumlah yang sembuh itu jauh lebih banyak dari jumlah yang meninggal. Saya tidak tahu lah ini kenapa ini bisa di Indonesia datanya yang meninggal ini lebih banyak dari yang sembuh. Saya sangat-sangat berdoa semoga kita, bukan hanya Indonesia tapi dunia ini, bisa melawan dan memenangkan peperangan melawan corona ini. Nah, kita lihat ini saya sekarang lagi di jalan. Kebetulan biasanya saya di rumah, tapi hari ini saya harus harus pergi ke kantor sebentar untuk ada yang sesuatu urusan. Sekarang saya ini on the way pulang, dan saya lihat di jalanan ini, waduh, masih relatif ramai. Kalau nggak salah besok pemerintah DKI sudah meresmikan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, di mana ada aturan-aturan yang mana yang harus tempat-tempat usaha yang harus ditutup. Yuk, sekarang saya mau ngajak kawan-kawan semuanya lihat bagaimana kondisi jalanan Jakarta. Ini saya sekarang tepatnya ada di Ben Hill. Saya mungkin mau menuju ke arah Pondok Kelapa. Bagaimana sekarang kondisi jalanan tanggal 9 April tepat jam 5 sore. Nah, ini jam-jam pulang kantor, seharusnya macet, tapi sekarang sih enggak. Tapi menurut saya masih relatif ramai. Yuk kita check it out. Ya, kita sekarang ada di tempat di City Walk Jakarta. Ini biasanya kalau jam-jam 5 ini kondisinya memang macet. Tapi sekarang relatif lancar walaupun masih ramai. Ini jam 5. Kalau jam 5 biasanya macet parah di sini. Karena ada yang mau ke arah Sudirman, ada yang mau ke arah Kuningan, ada yang mau naik ke jembatan ke arah Mall Ambas. Tapi sekarang relatif lancar walaupun saya pikir ini masih cukup ramai. Ya, ini biasanya biang macet kalau di sini nih.
Tapi sekarang cukup lancar walaupun masih ramai. Sekarang kita akan naik jembatan untuk nanti di arah Kuningan. Turun-turunnya di Mall Kota Kasablanka. Jalanan kalau di sini memang relatif sepi, masih sepi. Walaupun jam-jam normal juga ini memang sepi. Biasanya ramai itu nanti kalau pas turunan ke Mall Kota Kasablanka. Nah, kita nggak tahu ini pas turunan di Mall Kokas ramai atau enggak. Let's go. Ini bisa kita lihat keindahan kota Jakarta dengan gedung-gedung pencakar langitnya. Memang jalanan ini relatif ya nggak macet lah sejak adanya virus corona ini, dan cuaca juga jadi kelihatannya cukup lumayan bersih dibandingin kalau yang normal itu biasanya terasa benar apa polusi dari knalpotnya terik, tapi kalau begini cuacanya enak, adem gitu. Ini Jakarta memang kalau dilihat begini nggak kusut, kelihatan bahwa ini memang kota metropolitan luar biasa Jakarta. Kita lihat itu, itu lihat, waduh, luar biasa Jakarta bos. Kalau di sini, waduh, ini Jakarta bos. Oke, kita terus lanjut perjalanan. Ya, ini perjalanan udah sampai kita di turunan jembatannya di Mall Kota Kasablanka. Dan biasanya ini mau jam normal, jam sibuk atau jam pokoknya jam, apalagi jam-jam segini jam 5 ini biasanya macet parah. Tapi ini sangat sepi, lancar, ini luar biasa ini. Biasanya di sini biang macet sampai sini nih, sampai Mall Kota Kasablanka lewat dikit baru lancar. Tapi ini relatif, bukannya relatif lagi, tapi memang sudah lancar jaya, luar biasa. Nah, jalanan juga memang di jam yang rush hour ini cukup sepi. Ya, tadi kita udah lewat di City Walk, kita lewat juga di depan Mall Kasablanka, Jakarta, dan jalanannya memang lancar bila dibandingin hari normal. Jam-jam segini seharusnya memang macet parah gitu. Ya, saya rasa virus corona ini cukup memberikan warning kepada masyarakat agar stay di rumah aja gitu. Sekarang kita lihat lagi terus perjalanan sampai ke Pondok Kelapa. Nanti kita lihat bagaimana kondisi di Kampung Melayu. Kita lihat juga kondisi di sepanjang BKT Pondok Kelapa. Kalau ini menurut saya masih di area perkantoran, mungkin masih di pusat kota lah ya, jadi mungkin agak sepi, ya wajar mungkin ya. Tapi kalau kita karena mungkin kantor banyak yang mengarahkan karyawannya untuk kerja di rumah. Tapi nanti kita lihat ke pinggir. Kalau arah BKT itu kan lebih ke arah pinggiran Jakarta, banyak perumahan penduduk di situ. Kita lihat apakah sepi ataukah lancar. Ini biasa jam-jam segini nih kalau orang Jakarta pada keluar cari cemilan atau siap-siap makan malam atau sekedar keluar rumah buat cari fresh air. Yuk kita let's go. Kita tengok apa yang terjadi di sepanjang Kampung Melayu dan seterusnya.
Sekarang kita ada di Pasar Gembrong. Kalau Pasar Gembrong ini sepi juga. Ini biasanya pusat keramaian, banyak orang-orang beli mainan untuk anak-anak. Kita lihat sepanjang jalan Pasar Gembrong ini sepi, kasihan juga ya. Nggak ada yang beli, sepi peminat. Biasa di sini juga rame, macet. Sampai sekarang relatif lancar. Kita ada di dekat rumah sakit Pondok Kelapa, ini di BKT. Kondisinya rame banget. Semakin ke pinggir semakin rame, seperti yang sudah saya duga. Kondisinya rame. Oke kawan-kawan semuanya, kita sudah tadi sudah lihat perjalanan dari Ben Hill ke Pondok Kelapa. Sekarang dan di waktunya cuma 23 menit. Waduh, ini biasa 1 jam, sekarang 23 menit. Luar biasa. Karena jalanan lancar, nggak ada macet sama sekali, kecuali lampu merah. Kita udah lihat jalanan untuk ukuran jam 5 ini memang cukup lengang. Tapi kalau melihat situasi saat ini, yaitu lagi adanya pandemi Corona COVID-19, menurut saya kondisi jalanan cukup ramai. Apalagi jumlah positifnya sudah sampai 3.200 lebih. Dan besok-besok mungkin bisa bertambah. Biasanya bertambah 1 orang, 2 orang, sekarang bisa ratusan, sampai 100, sampai 200, sampai 300 orang setiap hari pertambahan positif. Nah, saya tidak tahu ini kenapa orang-orang keluar, banyak alasannya. Ada yang mungkin memang faktor kerjaan. Kayak saya keluar memang harus keluar. Ada juga memang yang bosan di rumah. Dia di rumah bosan, dia keluar jalan-jalan. Atau yang memang nggak peduli dengan kondisi corona ini. Ada banyak faktor yang menyebabkan orang-orang ini memang harus keluar. Saran saya untuk lebih konkretnya menanggulangi corona ini, pemerintah harus berani menjamin ekonomi rakyatnya. Karena ini keluar rata-rata masalah ekonomi, orang keluar rumah. Kalau pemerintah berani menjamin ekonomi rakyatnya, insya Allah mungkin himbauan pemerintah untuk di rumah bisa terlaksana. Karena selama pemerintah tidak bisa menjamin ekonomi masyarakat, ya susah. Kita juga harus keluar, kita harus cari makan. Kalau enggak ya udah, ini mau puasa terus orang di rumah juga butuh makan, kebutuhan lain, bayar sekolah dan lain sebagainya. Nah, dari mana dana pemerintah untuk menjamin ekonomi rakyat? Ya saya tidak tahu lah itu silakan pemerintah yang berwenang kotak-katik lah anggarannya dari mana, APBN, APBD, atau switch anggaran. Misalkan anggaran yang untuk pemindahan ibu kota ditahan dulu dananya untuk penanggulangan COVID-19 ini, bisa, atau banyak hal gitu.
Yang terakhir mungkin saran saya kepada kawan-kawan semuanya, gelap ya, kawan-kawan semuanya, ayo sama-sama kita berdoa agar permasalahan ini bisa segera usai. Ayo kita ikuti saran pemerintah, jaga jarak, pakai masker, di rumah aja, selalu jaga kesehatan, selalu bersih-bersih, bukan hanya cuci tangan tapi cuci semuanya yang bekas kesentuh-sentuh orang. Yang paling penting adalah kita bersatu, jangan tercerai-berai, jangan dipolitisir masalah ini, karena saya lihat di media sosial juga justru menjadi ribut. Semua negara, bukan hanya Indonesia, semua negara juga punya masalah dengan corona ini. Bahkan Amerika pun dalam sehari itu bisa 1.500 orang yang mati, sampai 2.000 orang. Bukan hanya Indonesia, Amerika yang negara maju pun begitu. Cina yang negara maju pun keteteran menghadapi si bocah corona ini. Ya, jadi lebih baik kita bersatu, jangan saling hujat, apalagi ini mau bulan suci Ramadan. Stres, iya. Takut, iya. Tapi percayalah, insya Allah kita akan segera keluar dari masalah ini.